Halo Pak Con dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok B beranggotakan Christian Moses dengan NIM 097, Albertus Dian Sakti dengan NIM 107, Dino Ranu Devanus dengan NIM 108. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang jual sinyal WiFi di kampung panen untung. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity atau sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Kenapa bisa cepat? Karena media penghantarnya menggunakan sinyal radio yang bekerja pada frekuensi tertentu. Sedangkan untuk pengguna internet, Wi-Fi memerlukan sebuah titik akses yang bisa disebut dengan hotspot untuk menghubungkan dan mengontrol antara pengguna Wi-Fi dengan jaringan internet pusat. Sebuah hotspot pada umumnya dilengkapi dengan password yang bisa meminimalisasi siapa saja yang bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ini sering digunakan oleh pengguna rumahan, restoran, swalayan, kafe, dan hotel. Namun ada juga hotspot yang tidak diberi password sehingga siapa saja boleh menggunakan fasilitas tersebut. Keuntungan Wi-Fi ini adalah hemat biaya. Dahulu teknologi ini mungkin memiliki harga yang cukup mahal, namun semakin kesini harganya semakin murah dan terjangkau. Yang kedua adalah kepraktisannya lebih cepat terkoneksi dengan smartphone. Sedangkan kelemahan Wi-Fi adalah keamanan kurang. Kamu tidak akan bisa membatasi penyebaran gelombang dari Wi-Fi, dan gelombang ini sangat mudah untuk dimasuki oleh oknum tak bertanggung jawab. Hal ini semakin parah ketika kamu menggunakan koneksi Wi-Fi gratis di tempat umum, di mana gadgetmu akan bisa terhubung dengan gadget lain karena masuk ke dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Yang kedua, jaringan terbagi. Karena bisa digunakan untuk banyak perangkat dalam satu waktu, maka terkadang koneksi jaringannya menjadi lambat, sehingga banyak yang terhubung dengan jaringan, maka akan semakin lambat koneksinya. Cara usaha WiFi di kampung agar menguntungkan. Pengguna internet semakin banyak, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa. Hal itu membuat usaha WiFi di kampung menjadi sangat laris. Usaha ini jarang memiliki pesaing di desa. Oleh karena itu, sangat tepat untuk memulai bisnis ini di kampung. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini yaitu dengan mematok tarif penggunaan setiap jamnya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dibutuhkan ketika ingin memulai bisnis ini. Yang pertama adalah memilih lokasi yang strategis. Lokasi sangat penting untuk memulai suatu usaha. Untuk memulai usaha, sebaiknya memilih tempat yang ramai penduduk. Lokasi mudah dijangkau seperti terletak di pinggir jalan. Hal tersebut karena lokasi pinggir jalan mudah diakses oleh para pengendara yang lewat. Bisa juga memilih area yang jauh dari pesaing agar usaha makin laris. Langkah selanjutnya adalah membeli peralatan. Modal awal untuk usaha WiFi tentunya membeli peralatan terlebih dahulu. Tanpa adanya peralatan ini, bisnis tentunya tidak akan berjalan. Modal yang diperlukan biasanya kisaran 500.000 hingga 2 juta. Kisaran harga tersebut tergantung dari spesifikasi yang ditawarkan. Pilihlah yang kecepatannya di atas 10 Mbps, agar para pembeli nyaman dan tentunya terus berlangganan. Pemasangan WiFi pun dilakukan oleh tim pemasangnya. Jadi kita tidak perlu bingung untuk memasang WiFi. Alat-alat tersebut berupa modem router, antena outdoor, mikrotik, access point indoor 50M di dalam ruangan, access point outdoor, dan mikrotik. Langkah yang ketiga adalah memilih provider dengan sinyal yang lancar.
Sinyal adalah hal utama untuk mengakses internet. Maka dari itu kita harus benar-benar cermat dalam memilih provider. Kita perlu meninjau di wilayah perkampungan tersebut sinyal provider apa yang cocok dan cepat untuk mengakses internet. Yang keempat yaitu membangun tempat yang nyaman untuk orang mengakses WiFi adalah salah satu cara usaha WiFi di kampung yang paling penting. Dengan menyediakan tempat yang nyaman, maka pengunjung akan betah berada di tempat tersebut. Tempat akses WiFi bisa dilengkapi dengan kipas angin agar udara terasa sejuk. Selain itu, bisa juga menyediakan stop kontak untuk charger handphone, serta disediakan tempat duduk dan meja agar konsumen merasa nyaman. Yang kelima, yaitu mendirikan usaha di desa. Tentunya target pasarnya adalah orang menengah ke bawah. Oleh karena itu, hal terpenting yakni membuat harga menjadi terjangkau agar para pelanggan berminat untuk datang. Biasanya, tarif yang ditetapkan adalah setiap jam penggunaan WiFi. Pada umumnya, pemilik akan mematok tarif Rp3.000 setiap jamnya, lalu Rp5.000 setiap 2 jamnya. Hal ini agar pengguna tertarik untuk memilih paket yang lebih lama, karena jika dihitung-hitung, maka akan lebih murah. Dan kuota yang diberikan yaitu kuota unlimited, sehingga pelanggannya bisa menggunakannya dengan sepuasnya. Selanjutnya yang keenam, menyediakan makanan dan minuman di tempat bisa menjadi alternatif tersendiri untuk menjadikan usaha WiFi semakin laris. Orang akan cenderung tidak akan bosan jika mengakses internet sembari ada makanan dan minuman. Oleh sebab itu, sediakan makanan ringan dan minuman yang bisa dinikmati saat bermain handphone. Dengan demikian, keuntungan pun akan berlipat dari keuntungan WiFi ditambah dengan keuntungan makanan. Jadi, kemungkinan keuntungan yang didapatkan adalah semisal tiap hari ada 40 pelanggan yang rata-rata menggunakan WiFi selama 2 jam dengan harga Rp5.000. Maka 40 dikali Rp5.000 sudah terkumpul Rp200.000 setiap harinya. Dikalikan 30 hari, maka akan terkumpul Rp6 juta per bulan. Ditambah juga dengan makanan dan minuman yang rata-rata tiap harinya laku Rp50.000. Dikalikan 30 hari, maka akan terkumpul Rp1.500.000 per bulan. Jika ditotal, 6 juta ditambah 1.500.000, maka akan terkumpul 7.500.000 per bulannya. Jika dihitung per tahun, akan terkumpul 90 juta tiap tahun. Wow, sangat menggiurkan bukan? Namun, kemungkinan pelanggannya bisa melebihi dari itu, dan juga kurang dari itu. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah, bisnis jual WiFi di kampung memang sangat menggiurkan dan menguntungkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga video tersebut bisa berguna bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.